Jadi kalau saya tekan tombol ini, seharusnya bisa mengisi daya. Ini sebenarnya mengisi daya 8 volt. Ayo. Itu keren sekali. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, apakah mungkin membuat sepeda listrik tanpa elektronik sama sekali? Sekarang, maksud saya dengan tanpa elektronik itu mengikuti definisi Google. Elektronik adalah cabang fisika dan teknologi yang berkaitan dengan desain rangkaian menggunakan transistor dan microchip. Kita masih perlu menggunakan beberapa kabel dan baterai, tapi saya ingin semua yang lainnya bersifat mekanis. Sebagian besar sepeda listrik modern menggunakan motor DC tanpa sikat, karena motor ini sangat kuat dan efisien untuk ukurannya. Tapi mereka juga memerlukan pengontrol kecepatan elektronik untuk memberi daya pada motor itu. Jadi kamu tidak bisa sekedar mencolokkan baterai dan langsung jalan. Tapi bagaimana kalau kamu bisa? Video ini disponsori oleh Kiwico. Nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang mereka. Ini adalah motor saklarit yang mendapatkan namanya dari kapsul hijau kecil di sampingnya yang disebut saklarit. Dan ketika sebuah magnet didekatkan ke saklar, saklar itu akan menutup dan membiarkan arus mengalir. Jadi kumparan-kumparan ini berfungsi sebagai elektromagnet. Dan saat magnet permanen melewati saklarit, listrik dialirkan ke kumparan, mempercepat magnet ke kanan dan membuat motor berputar. Sebelumnya saya pernah memasang motor saklarit di sebuah mobil mainan kecil. Dan itu berjalan dengan sangat baik karena hanya mengonsumsi sedikit daya dan bahkan bisa mengisi dayanya sendiri dengan sedikit dorongan. Jadi, mari kita perbesar ini dan pasang di sepeda. Versi yang lebih besar ini memiliki beberapa perbedaan kecil, tapi pada dasarnya cara kerjanya sama. Namun karena saklarit standar tidak bisa menangani lebih dari setengah ampere, saya harus membuat saklarit versi besar buatan sendiri. Ini sangat sederhana, hanya terdiri dari 2 strip logam yang dipisahkan oleh celah kecil, persis seperti saklarit kecil. Dan ketika magnet melewatinya, salah satu strip tertarik ke strip lainnya dan mengalirkan listrik ke kumparan. Sekarang, motor ini memiliki daya yang sangat kecil, sebagian besar karena hanya memiliki 6 magnet per rotor. Artinya, kumparan hanya bisa mendorong roda 6 kali setiap putaran. Namun, jika kita menambah jumlah magnet, seharusnya kita bisa meningkatkan daya keluarannya. Jadi, saya membuat motor ini dengan 16 magnet dan arah kutub magnet yang bergantian. Dan motor ini memiliki torsi yang jauh lebih besar. Meskipun saklarit harus dimodifikasi karena magnet yang bergantian mengacaukan sinkronisasinya. Jadi saya meletakkan magnet kecil di strip fleksibel sehingga hanya tertarik pada magnet yang kutub berlawanan menghadap keluar. Sepertinya juga ada masalah sambungan listrik dengan strip nikel yang menurun kualitasnya seiring waktu karena percikan api. Jadi saya mencoba menggunakan kontak karbon yang biasanya ditemukan di motor listrik dengan sikat, tapi akhirnya malah meninggalkan debu karbon di strip yang menghambat sambungan yang baik. Dan akhirnya saya menemukan saklar kecil ini yang ternyata memiliki rating hingga 15 ampere dan saya mengambil kontaknya dari sana yang sejauh ini tampaknya jauh lebih tahan lama. Mari kita mulai membangun sepeda listriknya. Sepeda yang akan saya gunakan memiliki rangka tubular sederhana sehingga lebih mudah untuk merancangnya. Sebuah model 3 dimensi di Onshape yaitu program CAD berbasis cloud yang memungkinkan saya mendesain dudukan motor satu bagian untuk sepeda listrik ini. Jika Anda ingin mendesain proyek Anda sendiri seperti ini, maka saya sangat merekomendasikan untuk mencoba Onshape. Saya kemudian bisa mengekspor desainnya dan mulai mencetak 3 dimensi, yang saya putuskan untuk dilakukan di Formlabs, Form 4, dan Form 4L. Karena kemampuan untuk membuat bagian yang besar dan kuat sekaligus sangat presisi, sangat cocok untuk proyek ini. Itu adalah dudukan motor dan inti motor, yang secara harfiah akan menyatukan seluruh sistem, dan sangat keren bisa membuatnya sebagai satu bagian utuh. Saya kemudian bisa menekan memasang bantalan ke dalam bagian tersebut dan memeriksa apakah desain saya cocok dengan rangka sepeda. Dan sekarang kita punya bracket yang kokoh untuk memasang semua komponen. Yang pertama adalah kumparan, yang saya cetak 3D menggunakan resin bening, sehingga kumparan harus terlihat dari luar motor. Setiap kumparan terdiri dari 300 lilitan dan disolder 2 secara seri, serta nantinya akan ada 8 secara paralel, sehingga totalnya ada 16 kumparan dan 4.800 lilitan kawat. Menurut saya itu terlihat keren dan mungkin sedikit berlebihan untuk sebuah sepeda. Langkah selanjutnya adalah membuat rotor yang akan menahan magnet, dan Anda mungkin memperhatikan bahwa rotor ini memiliki jauh lebih banyak slot magnet dibandingkan motor prototipe. Dan itu karena saya baru-baru ini menemukan sesuatu yang disebut susunan Halbach. Jika Anda melihat motor prototipe dari samping, ada sebuah kumparan yang terjepit di antara 2 magnet, dan kita ingin medan magnet di antara kedua magnet tersebut sekuat mungkin. Jadi ketika daya diberikan ke kumparan, kita memaksimalkan torsi keluaran.
Oleh karena itu, jika kita mengambil magnet-magnet rotor yang berselang-seling dan menempatkan magnet-magnet yang lebih kecil di antaranya, dalam orientasi tegak lurus ini, kita sebenarnya dapat mengarahkan ulang sebagian medan magnet ke satu sisi, menciptakan sisi yang lebih kuat dan sisi yang lebih lemah. Dan ini dikenal sebagai susunan Halbach. Jadi, jika kita melakukan ini dengan cara di mana kedua sisi yang lebih kuat menghadap ke dalam menuju kumparan, kita seharusnya bisa meningkatkan torsi. Dan saya sebenarnya membuat prototip motor lain untuk menguji teori ini. Dan jelas, motor ini memiliki daya yang jauh lebih besar. Saya bahkan harus memasang saklar reed lebih dekat ke rotor karena medan magnet di luar motor jauh lebih lemah. Jadi, desain akhir ini memiliki 20 magnet utama dan 20 magnet kecil yang membentuk susunan Halbach, sehingga totalnya ada 80 magnet dengan 2 rotor. Dan ini bisa dipasang ke poros dan puli penggerak sebelum dipasang ke motor, di mana kita bisa memasang rotor di kedua sisi sepeda untuk menjepit kumparan. Sekarang kita bisa memasang saklar reed ke motor dan siap untuk diuji. Jadi dengan semua sudah terpasang, saya seharusnya bisa mengoperasikan motor dengan saklar ini. Despite running well below the 15 amps that these switch contacts are. Sekarang, bahkan ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, saya selalu belajar sesuatu. Itulah sebabnya saya senang memberitahu Anda tentang KiwiCo, karena mereka punya misi untuk menginspirasi anak-anak agar berinovasi. Saya sudah lama menjadi penggemar KiwiCo, dan kotak-kotak mereka selalu menarik untuk dirakit. Kualitas kotak ini dan pemikiran yang dituangkan untuk menjadikannya hadiah sempurna bagi anak manapun. Maksud saya, ini benar-benar hovercraft yang bisa kamu rakit di rumah tanpa alat apapun. Ada banyak kotak lain seperti ini untuk anak-anak dari segala usia. Dengan KiwiCo Clubs mereka yang merupakan serangkaian petualangan belajar praktis yang seru dengan 5 klub yang bisa dipilih. Kamu akan menjelajahi topik mulai dari budaya dan geografi hingga teknologi, seni, dan masih banyak lagi. Dan jika kamu ingin menerapkan ilmu pengetahuan, dan keterampilan teknikmu ke dalam sebuah proyek, ada juga KiwiCo Labs, yang mencakup proyek seperti robot pengantar yang dikendalikan radio ini dan masih banyak lagi. Saya benar-benar percaya KiwiCo adalah hadiah yang luar biasa untuk musim liburan ini, dan ini adalah hadiah yang terus memberi manfaat setiap bulannya. Jadi jika kamu mendaftar menggunakan kode Tom Stanton, kamu bisa mendapatkan diskon 50% untuk kotak klub pertamamu, atau dengan mengunjungi kiwico.com/Tom Stanton. Jadi silahkan cek tautan di deskripsi video. Meskipun berjalan jauh di bawah 15 ampere yang menjadi batas rating kontak saklar ini, mereka tetap cepat terbakar atau kadang-kadang menempel jadi satu sehingga motor terkunci. Tapi saya masih punya satu ide terakhir untuk membuat ini berfungsi, dan solusi potensialnya adalah tungsten. Tungsten memiliki titik leweh tertinggi dari semua logam, yaitu sekitar 3.400 derajat Celcius, yang sekitar 1.000 derajat Celcius lebih tinggi daripada baja. Jadi saya memesan beberapa batang las tungsten dengan harapan bisa membuat kontak saklar reed yang lebih tahan lama. Tapi saya langsung menghadapi masalah pertama saya. Sepertinya tungsten tidak bisa disolder, setidaknya dengan timah solder yang saya punya, dan pada suhu yang bisa dicapai oleh besi solder saya. Solusi saya untuk ini adalah menggunakan timah solder sebagai sambungan mekanis ke tungsten, hampir seperti menjepit kawat. Jadi saya membuat beberapa lekukan pada batang tungsten agar timah solder punya sesuatu untuk menempel. Lalu, saya melilitkan strip nikel di sekitar tungsten dan mengisinya dengan timah solder. Jadi ketika tungsten didorong ke dalam tabung timah solder cair dan didinginkan, itu akan menyatukan keduanya. Dengan harapan sambungan listrik yang baik, saklar reed tungsten ini mungkin adalah harapan terakhir saya untuk membuat sepeda ini berjalan. Jadi setelah semuanya terpasang, apakah ini akan tahan terhadap percikan api? Plastic, aside from a few bolts and the coils, which means it has very little resistance. Saya benar-benar tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya saya karena ini berhasil. Bukan hanya tungstennya tidak rusak setelah digunakan cukup lama, tapi percikan apinya juga tampaknya berkurang. Saya kemudian mencetak dengan printer 3 dimensi sebuah puli besar yang akan digunakan untuk menggerakkan roda belakang. Dan ini bisa dipasang ke roda dengan sebuah lubang yang pas di atas sproket sepeda aslinya dan dikencangkan dengan beberapa baut. Jadi, dengan sabuk penggerak terpasang dan dikencangkan dengan benar, sepeda ini hampir selesai. Saya hanya ingin menambahkan satu hal lagi untuk melengkapi estetika sepeda mekanis ini. Sebuah voltmeter analog untuk melihat berapa sisa daya baterai yang pas sekali di tengah setang. Saya juga telah memasang 2 saklar di setang dan beberapa kabel yang agak berantakan. Itu seharusnya memungkinkan satu saklar untuk mengontrol daya ke motor dan satu saklar lagi untuk, semoga saja, mengisi ulang baterai secara regeneratif. Atau dalam kasus ini, sebuah paket super kapasitor kecil.
saya merasa perlu menjelaskan tujuan di balik pengaturan ini. Motor listrik biasa memiliki inti besi yang sangat memperkuat kekuatan elektromagnetik dari kumparan. Tapi itu juga menyebabkan adanya hambatan ketika motor tidak diberi daya, karena magnet-magnet tertarik ke inti besi. Sedangkan motor ini hampir seluruhnya terbuat dari plastik, kecuali beberapa baut dan kumparan. Yang berarti motor ini memiliki sangat sedikit hambatan saat berputar tanpa daya. Jadi idenya adalah sepeda ini akan terasa seperti sepeda biasa, dengan sedikit hambatan dari sabuk yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Lalu ketika saya menuruni bukit atau ingin memperlambat laju, saya bisa menggunakan motor sebagai generator untuk mengisi kapasitor-kapasitor ini. Lalu setelah terisi, saya berharap itu akan cukup untuk memberi saya dorongan tenaga kecil saat saya membutuhkannya. Jadi, mari kita lihat apakah ini berhasil. Jadi saya di sini pada pagi hari Desember yang dingin dan cerah di Inggris. Kapasitor benar-benar sudah habis dayanya, seperti yang bisa Anda lihat dari voltmeter. Dan jika saya goyangkan setangnya, kita bisa membuatnya seolah-olah ada sedikit pengisian, tapi jelas itu bukan muatan yang sebenarnya. Jadi mari kita coba sepeda ini untuk perjalanan singkat. Yeah, so we drained about 5 volts getting up to speed. And Oh, sepertinya kita sedang mengisi kapasitor. Padahal saya belum menekan saklar regen, ini agak aneh. Dan sepertinya tidak ada banyak hambatan pada pedalnya, yang menurut saya itu hal baik karena pengisiannya jadi mudah. Saklar reed agak berisik, mungkin volumenya mirip dengan hub freewheel yang berisik, tapi sedikit lebih parah karena suaranya terus-menerus. Sekarang saya sedang menuruni bukit dan saya akan menekan tombol regen. resistance when riding unpowered. Dan sepertinya sekarang pengisiannya sedikit lebih cepat. Kita hampir sampai kita sudah di 10 volt. Wow, saya rasa kapasitor ini diberi rating sekitar 18 volt, jadi saat ini kita masih aman. Oke, sekarang saya sampai di jalan datar dan saya akan menghentikan sepeda. Kita di sekitar 12,5, 13 volt, jadi mari kita lihat apakah kita bisa menggunakan daya ini untuk kembali mempercepat. Because the motor is essentially Ini memang memberi saya tenaga, tapi tidak terlalu banyak tenaga. Ya, jadi kita menghabiskan sekitar 5 volt untuk kembali mempercepat. Dan sekarang sudah tidak berkurang lagi. Karena ini adalah RPM maksimum yang bisa dicapai motor pada tegangan ini, charge my phone. And whilst riding, the charger doesn't work. jadi kita sudah kembali ke 11 volt. Dan saya akan menekan throttle untuk melihat apakah kita bisa mendaki bukit ini. The energy can slowly discharge into my phone. Ya, tenaganya memang tidak cukup untuk naik ke bukit manapun. Saya merasa sepeda ini memenuhi 2 dari 3 kriteria yang saya inginkan, yaitu bisa mengisi daya secara regeneratif dan memiliki hambatan yang sangat sedikit saat dikayuh tanpa tenaga listrik. Hanya saja, sepeda ini kurang tenaga untuk menjadi pilihan e-bike yang layak. Dan sepenuhnya, mekanis ternyata tidak sebagus yang saya harapkan, karena strip logam pada saklar reed. Saklar-saklarnya terus-menerus perlu disesuaikan, karena jika saya melaju terlalu cepat, saklar itu mencapai frekuensi resonansi. Jadi, akhirnya posisinya bisa terlalu jauh dari kontak tungsten atau terlalu dekat, yang menyebabkan percikan besar. Tapi bagaimana kalau kita ambil bagian pengereman regeneratif dari sepeda ini dan menggunakannya untuk mengisi daya sesuatu yang lain? Karena motornya pada dasarnya terhubung seperti generator engkol tangan saya, motor itu menghasilkan listrik AC saat berputar. Jadi, jika kita menggunakan 4 dioda untuk membuat penyarah jembatan penuh, kita seharusnya bisa mengisi daya kapasitor lebih cepat. Lalu kita bisa menghubungkan kapasitor ke regulator tegangan USB untuk menggunakan energi yang telah disimpan. Misalnya untuk mengisi daya ponsel saya, dan saat sedang berkendara, pengisian tidak berfungsi ketika kapasitor berada di bawah 8 volt. Tapi dengan menekan tombol regen sebentar, kita bisa menaikkan tegangan dengan cepat dan kemudian energinya bisa perlahan-lahan mengalir ke ponsel saya. Selama 6 km atau 3,7 mil yang saya tempuh, saya turun sekitar 55 meter dan berhasil mengisi daya ponsel saya hampir 10%. Yang cukup lumayan jika dipikir-pikir. Saya hanya menggunakannya saat menuruni bukit atau ketika saya perlu mengerem, dan satu bukit yang saya turuni begitu panjang sehingga saya khawatir akan mengisi kapasitor secara berlebihan. Jadi saya melepaskan saklarnya. Sekarang saya tahu ada produk yang bisa dibeli di pasaran yang menggunakan generator kecil untuk menyalakan lampu sepeda. Tapi produk-produk itu menambah hambatan terus-menerus pada roda saat dinyalakan. Tapi sistem ini bisa digunakan untuk mengisi kapasitor dengan cepat saat mengerem atau menuruni bukit. Dan kemudian ini akan mengalirkan daya secara perlahan. Mengisi daya ponsel saya atau lampu sepeda atau apapun yang saya inginkan sebenarnya. Yang pada dasarnya adalah energi gratis.
Karena kalau saya tidak punya sistem ini, energinya hanya akan berubah menjadi panas dan mengikis kampas rem saya. Terima kasih banyak sudah menonton.